Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwatal iman, a'azzakumullah, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, berupa nikmat beriman kepada Allah, mentauhidkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah nikmat yang paling agung dan paling besar. Bahkan syarat seseorang masuk ke dalam surga adalah dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan taslim kita haturkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salam hormat kita tercurahkan kepada beliau, para sahabatnya, dan seluruh umatnya hingga hari kiamat nantinya. Ikhwatal iman, a'azakumullah, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita belajar bersama di tempat yang dimuliakan ini. Semoga kehadiran kita mendapatkan tambahan ilmu yang bermanfaat, juga keberkahan menuntut ilmu agama. Jadi menuntut ilmu agama memiliki keberkahan. Bahkan kehadiran kita di antara maghrib dan isya ini didoakan oleh para malaikat, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, ampunilah dia, ya Allah, kasih sayangilah dia. Baik jemaah yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan ya pembahasan masalah jimat. Ya, kalau dia meyakini bahwa yang menghilangkan mudarat adalah Allah, tapi jimat ini yang di atas itu diantaranya ini sebagai sebab, maka dia terjatuh kepada syirik apa? Syirik kecil. Apa makna dari syirik kecil? Apa maknanya kemarin? Azan. Rezeki. Entah rezeki siapa? Apa maknanya syirik kecil kemarin? Menjadikan apa? Menjadikan yang sesuatu yang bukan apa? Ya, bagus ya. Menjadikan sesuatu yang bukan sebab menjadi sebab, itu namanya syirik kecil. Ya, syirik kecil. Misalnya ada orang misalnya pakai gelang. Ditanya, "Kenapa pakai gelang?" Kata dia, "Untuk menghilangkan demam." Secara apa namanya? Teori, secara percobaan, apakah kata dokter kalau kita pakai misalnya gelang biasa seperti ini itu bisa menghilangkan demam? Jawabannya pasti tidak. Tapi kalau misalnya dia minum obat sakit kepala atau obat demam, apakah itu disebut dengan syirik? Tidak. Karena kenapa? Karena dia menjadikan sebab yang menjadi sebab. Artinya ini sesuatu yang bisa menghilangkan sakit kepala. Adapun syirik kecil, dia menjadikan sesuatu yang bukan sebab menjadi sebab. Paham di sini ya? Ya. Baik, jadi menggunakan seperti ini atau bayi-bayi biasanya itu ada gelang-gelang kecilnya. Atau ada yang peniti itu yang ditaruh di baju bayi. Biasa ditanya, "Itu apa?" Kata dia, "Penangkal. Biar dia tidak terkena penyakit atau ain." Untuk ain, yang pandangan mata hasad. Ada itu anak-anak kalau dipandang dengan pandangan yang tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, misalnya kita mengatakan, "Ya marat tati." Ya cantik. Hati-hati ya, kalau dia tidak menyertakan nama Allah, misalnya dia mengatakan, "Masya Allah, tabarakallah." Ya cantik sekali anak ini. Ya, Masya Allah, tabarakallah, ganteng sekali bayi ini. Kalau dia tidak mengatakan demikian, ditakutkan dia terkena ain. Nah, ada orang dia menangkal ain itu dengan menggunakan tadi yang apa namanya, paniti ya, atau benang-benang di bayi untuk menangkal itu. Apa namanya? Gas
Kencut, ya. Ya, jadi itu yang biasa digunakan oleh sebagian masyarakat kaum muslimin. Nah, secara teori kalau ditanya dokter itu bisa tak? Karena dia tidak bisa. Ya, tidak bisa. Jadi ini tidak bisa dijadikan sebagai obat, ya, sebagai penghilang rasa sakit. Kalau dia gunakan maka dia terjatuh pada syirik yang kecil, ya. Jadi banyak macamnya, ya. Ada yang seperti ini. Ada juga yang berbahasa Arab, ya. Al-azimatu al-mubarakatu, ya. Jadi jimat berkah. Ya, jimat berkah. Ya, pokoknya kalau berbahasa Arab biasa cepat laku. Ya. Cepat laku. Oh, ini sudah, ya. Ya, sudah. Atau yang ini, ya. Jadi sebenarnya jemaah sekalian, saya lihat di masyarakat itu banyak pembodohan. Khususnya sebagian, ya, mungkin ini oknum-oknum, ya. Orang-orang yang bisa bahasa Arab juga kadang membodohi. Sehingga tuh hati-hati, ya. Bisa bahasa Arab, kadang membodohi, ya, seperti inilah. Ini buatan dukun, mungkin dia pintar bahasa Arab, ya. Tapi jimatnya begitu, ya, yang balonku ada, ya, balonku ada 5 dan seterusnya. Antum kalau bisa bahasa Arab, ketawa nih, ya. Tapi kalau misalnya dukun yang dijual, mahal itu, bisa ditebus sampai jutaan, ya. Sehingga seorang itu harus pintar, cerdas, tidak boleh bodoh. Muslim harus pintar, ya. Kalau dia bisa bahasa Arab, jangan bodoh-bodohi orang, ya. Jangan bodohi orang. Nah, ini diantara jimat yang pernah tersebar di masyarakat, dan sekali lagi ini pembodohan, ya. Ini pembodohan. Baik, ada juga yang bentuknya seperti ini, ya. Ini macam-macam, ya. Baik, kata Nabi SAW, man ta'allaqa tamimatan faqad asyraka. Siapa yang menggantung jimat, maka dia telah berbuat syirik. Di sini ada dua yang sudah disebutkan tadi, bisa masuk syirik kecil, bisa masuk syirik besar. Kalau dia mengatakan ini jimat, ini penangkal, pokoknya ini satu-satunya yang bisa menangkal, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bisa. Kalau dia yakini seperti ini, maka dia terjatuh kepada syirik yang besar. Kalau dia mengatakan ini hanya sebagai sebab saja, ya, bisa memberikan manfaat dan mudarat melalui Allah yang memberikan manfaat dan mudarat, tapi ini sebagai sebab saja, maka dia terjatuh pada syirik yang kecil. Kalau dia mengatakan, oh ini gelang, ya gelang saja, saya tidak meyakini ini bisa mendatangkan manfaat dan mudarat. Kalau dia laki-laki, ini hukumnya apa? Ya, haram, tidak boleh, karena menyerupai perempuan. Tapi kalau perempuan boleh pakai, ingat ya, perempuan boleh pakai gelang, sebagaimana perempuan juga boleh pakai kalung, ya, pakai kalung, juga anting. Ini perhiasan perempuan semua. Jangan laki-laki pakai anting, pakai gelang, pakai kalung, jangan. Laki-laki hanya dibolehkan pakai jam tangan, boleh. Atau cincin. Ini cincin dibolehkan. Kecuali cincin apa? Ya, kecuali cincin emas. Emas tidak boleh. Ya, emas tidak boleh. Jadi laki-laki boleh pakai cincin selain emas. Ya, selain emas. Selain emas. Kalau emas boleh untuk wanita, ya. Nabi SAW pernah memegang dua benda, yaitu emas dan sutra. Kata beliau, hadani muharramun ala dzukuri ummati. Dua benda ini diharamkan untuk kaum laki-laki dari umat, ya. Jadi tidak boleh. Kalau perempuan boleh, ya, perempuan boleh. Dia pakai 10 gram, 20 gram boleh, tidak ada masalah. Baik, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan. Oh, ini panjang pembahasannya. Kita masuk kepada faidahnya. Yang pertama, at-taghliz fi lubsil halaqah wal khayti wa nahwihima limisli dzalik. Larangan keras menggunakan jimat. Ini faedah yang pertama, ya. Larangan keras
menggunakan jimat. Dan ini bentuknya macam-macam ya, sudah kita sebutkan tadi dalam bentuk gelang, kalung, ya, atau apa saja yang digantung ya, atau apa saja yang bisa ditempel misalnya, maka itu termasuk jimat, dan ini dilarang, ancamannya besar. Allah mengatakan terkait masalah kesyirikan, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa, dan Allah tidak mengampuni kecuali dosa syirik tersebut ya. Jadi syirik tidak diampuni. Kemudian yang kedua, anna sahabi law mata wa hiya alaihi ma aflaha syahidun li kalami sahabati anna syirkul asghar akbaru minal kabair. Jadi di sini yang kedua ini, syirik kecil lebih berat daripada dosa besar. Syirik kecil lebih berat daripada dosa besar. Jadi syirik kecil ini kalau dibandingkan dengan dosa besar yang lainnya, apa contohnya dosa besar? Minum khamar itu dosa besar. Tapi kalau dia membuat dosa kecil, maka dosa kecil itu, syirik kecil itu lebih besar ya dosanya di sisi Allah daripada minum khamar. Ya. Jadi dikatakan syirik kecil bukan berarti dosanya kecil, tapi dibagi ini syirik yang besar, ini syirik yang kecil. Ketika disebut syirik kecil berarti dosanya lebih besar daripada dosa-dosa yang lainnya. Ya, sehingga tidak boleh diremehkan jamaah sekalian. Kata beliau rahimahullahu taala, fasyirkul asgharu akbaru minal kabair. Syirik yang kecil lebih berat dosanya daripada dosa-dosa besar. Qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, berkata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, la an ahlifa billahi kadhiba ahabbu ilayya min an ahlifa bi ghairihi shadiqa. Saya bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama Allah dalam keadaan berdusta. Ingatnya, bersumpah itu hukumnya dua, bisa terjatuh kepada syirik yang kecil, bisa juga syirik yang besar. Tapi yang dimaksud beliau di sini Ibnu Mas'ud adalah syirik yang kecil. Ya. Kalau saya bersumpah dengan nama Allah, tapi dalam keadaan dusta, itu lebih saya sukai, artinya lebih ringan daripada saya bersumpah kepada selain Allah, tapi saya jujur. Saya ulang ya. Jadi ada orang bersumpah. Dia bersumpah dengan nama Allah tapi dusta. Misalnya dia mengatakan, demi Allah, saya beli pulpen ini 100.000. Dia dusta. Paham? Dia dusta. Kata beliau, ini lebih ringan daripada orang mengatakan demi apa? Demi apa selain nama Allah? Demi Ka'bah misalnya, ya, atau dia mengatakan demi rumahku. Ingat ya, was kemudian makhluk setelahnya, maka itu penggabungan. Demi rumahku, saya tadi pergi haji. Artinya dia betul-betul pergi haji, dia shadiq, dia jujur. Tapi kata Ibnu Mas'ud, ini lebih parah. Ya, ini lebih parah yang jujur ini daripada yang dusta tadi. Kenapa? Karena bersumpah dengan nama selain Allah hukumnya syirik. Ya, hukumnya syirik. Hanya saja isnaduhu dhaif. Jadi perkataan dari Ibnu Mas'ud ini diriwayatkan dalam sanad yang lemah, ya. Wa dzalika li anna sayyi'ata syirki a'dhamu min sayyi'atil kabirah. Karena keburukan dosa syirik itu lebih besar daripada keburukan dosa-dosa besar. Saya ulang ya, keburukan dosa syirik lebih besar daripada keburukan dosa-dosa besar. Li'anna syirka la yughfar walau kana asghar. Karena syirik tidak akan diampuni meskipun kecil. Perhatikan ya, hati-hati. Jangan sampai kita mengatakan berarti yang disebutkan dalam ayat tadi yang sudah kita bacakan mungkin itu syirik besar ya. Tidak. Syirik kecil juga masuk. Kalau orang tidak sempat bertobat dari syirik kecil ini, maka tidak diampuni. Ya. Bi khilafil kabair, berbeda dengan dosa-dosa besar, fa innaha tahtal masyiah. Ini di bawah, artinya terserah Allah Subhanahu wa taala.
Ada orang misalnya dia minum khamar, kemudian tidak sempat bertobat, meninggal. Maka ini namanya tahtal masyiah. Terserah Allah. Nanti di akhirat kalau Allah mau ampuni, Allah ampuni. Kalau Allah mau azab, Allah azab. Ini namanya tahtal masyiah. Antum ingat ya, tahtal masyiah. Artinya ini kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ada orang dia berbuat syirik, dia kan tuh jimat misalnya. Dia kan tuh jimat, dia bawa jimat kemana-mana, bawa keris, dianggap sebagai jimat. Ya, atau waktu kita SD dulu tahun 90-an, kalau mau main bola itu ada binatang ulat di dalam kayu. Itu dipakai main bola biar kuat itu kaki. Dan itu dianggap jimat ya di tahun 90. Kalau dia meninggal di atas hal yang demikian dan dia belum bertobat, maka ini tidak diampuni. Paham di sini? Meskipun dia syirik apa? Syirik kecil. Ya, meskipun dia syirik kecil. Jadi ini maksud dari penulis di sini, syirik kecil lebih berat daripada dosa besar, ya. Kemudian yang ketiga, ya, annahu lam yu'dzar bil jahalati. Syirik tidak dimaafkan dengan dasar tidak tahu. Dengan dasar tidak tahu. Ya. Ada yang mengatakan saya tidak tahu, ini tidak dimaafkan. Ya. Tapi wallahu alam, saya membaca pembahasan di sini, ini pembahasannya panjang. Ya, pembahasannya panjang. Dan ini nanti ada pembahasan tersendiri. Ya. Ada pembahasan tersendiri terkait masalah ketika seorang itu tidak mengetahui sama sekali. Berbeda dengan orang misalnya sudah dikasih tahu ini syirik ya, kemudian dia bertahan. Ini berbeda dengan orang yang betul-betul tidak tahu. Oh, saya tidak tahu. Kemudian dia melakukan kesyirikan. Ini pembahasan lain insyaallah ya. Yang keempat, annaha la tanfa'u fil ajila bal tadurruhu. Jimat tidak berguna untuk menghilangkan penyakit. Untuk menghilangkan penyakit. Saya ulangi, jimat tidak berguna untuk menghilangkan penyakit, ya. Jadi sudah kita sebutkan sebelumnya jamaah sekalian, ketika seorang itu mau berobat, maka ditentukan oleh dua hal, yaitu sebab apa yang pertama? Siapa yang ingat? Sebab apa yang pertama? Syar'i. Yang kedua, qadari. Ingat ya, dua ini. Misalnya orang sakit kepala, kemudian dia ingin menghilangkan sakit kepalanya dengan minum obat. Secara qadari kata dokter, ya obat itu bisa menghilangkan sakit kepala. Maka ini namanya sebab qadari, itu dibolehkan. Atau yang kedua namanya sebab syar'i. Ada orang sakit misalnya, kemudian dia dibacakan ayat Al-Quran, maka itu disebut dengan sebab apa? Sebab syar'i, ya. Jadi bisa salah satunya, apakah dia sebab syar'i atau sebab qadari. Tapi kalau bukan dua-duanya, dokter tidak mengatakan ini bisa menghilangkan penyakit, kemudian dia gunakan, maka dia terjatuh kepada perbuatan syirik, ya. Yang kelima, al-inkaru bitaglib ala man fa'ala dzalika, ya. Wajib mengingkari orang yang melakukannya. Maksudnya di sini orang yang melakukannya maksudnya dia menggunakan jimat, ya. Jadi diingatkan kaum muslimin ketika ada yang menggunakan demikian maka diingkari. Karena dosanya lebih besar daripada dosa-dosa besar. Ya, lebih besar dosanya daripada dosa-dosa besar. Dan Nabi mengatakan man ra'a minkum munkara falyughayyir biyadihi. Siapa yang melihat kemungkaran maka dia rubah dengan tangannya. Fa illam yastati fa bilisanihi. Kalau dia tidak mampu maka dengan lisannya. Fa illam yastati, kalau dia tidak mampu maka dengan hatinya.
Maksudnya dengan hatinya, kalau dia tidak kemungkaran, mau dilarang tidak bisa, dengan lisan tidak bisa. Minimal dia ingkari. Sebenarnya saya tidak suka itu. Cuma kalau saya ingkari nanti saya ditempeleng misalnya. Ya. Tapi hatinya mengatakan saya ingkari itu. Nah, itu kata Nabi selemah-lemahnya apa? Iman. Tapi harus pakai itu. Misalnya kalau tidak mampu 1 dan 2, harus diingkari dengan hati. Ya, jangan diridhoi. Ya, jangan sampai tangan tidak bisa, lisan tidak bisa, kemudian hatinya juga tidak bisa. Maka dia meridhoi hal yang demikian. Baik, yang keenam, at-tasrih bi anna man ta'allaqa syai'a wukila ilaihi. Orang yang menggantung jimat akan ketergantungan. Ketergantungan. Ya. Jadi orang yang menggantung jimat maka akan ketergantungan. Dan ini yang berbahaya jamaah sekalian. Harusnya dia bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kesembuhan kepada Allah, meminta perlindungan kepada Allah. Tapi karena dia menggantungkan jimat, kemudian berhasil, saya dia dikelabui oleh setan, dia berhasil menangkal sesuatu yang berbahaya, mendatangkan manfaat, maka dia ketergantungan. Di mana-mana dia bawa jimat. Kalau dia tidak bawa jimat, tidak pede. Ya, ada orang dia sudah siap-siap. Ya, pas keluar, lupa. Ditanya semuanya, kenapa kembali? Kata dia, tinggal. Apanya yang tinggal? Jimatnya. Ini ketergantungan. Tidak percaya diri. Jadi kalau jimatnya sudah hilang, sudah sirna, maka dia akan kalah itu. Ya. Ini disebut oleh muallif, orang yang menggantung jimat, maka dia akan ketergantungan. Ya. Apa bahasa kita ketergantungan? Apa namanya itu ketergantungan? Bahasa lainnya? Apa? Enggak, kecanduan ya, kecanduan ya. Pokoknya harus ada itu, kalau tidak sudah tak pede dia, ya. Subhanallah. Kemudian yang ketujuh, at-tasrih bi anna man ta'allaqa syai'a, at-tasrih bi anna man ta'allaqa tamimatan faqad asyraka, ya. Orang yang menggantung jimat, orang yang menggantung jimat, maka dia telah berbuat syirik. Syirik. Apakah itu syirik kecil atau syirik yang besar? Bahkan dia telah melakukan dosa kalau dia tidak meyakini sebagai dosa kecil ataupun dosa besar, maka dia terjatuh kepada sesuatu yang diharamkan, ya. Kemudian jemaah sekalian, ini belum selesai, mungkin saya menasihatkan juga kepada para ikhwah, para penuntut ilmu, para jamaah sekalian, ini jangan sedikit-sedikit ruqyah, sedikit-sedikit ruqyah, meskipun itu syar'iyah. Jadi penjelasan nanti setelah ini adalah terkait masalah ar-ruqa wa tamaim, ruqyah dan tamimah. Ya, saya pernah meruqyah, kemudian sering ditelepon sama keluarga yang diruqyah ini, datang lagi, datang lagi. Sehingga seakan-akan ada ketergantungan, ya, sama ruqyah tersebut. Kata dia kalau sudah diruqyah enak badannya, tapi kalau ustaznya sudah pergi, datang lagi setannya. Sehingga orang ini ketergantungan, kecanduan, maunya diruqyah terus, sehingga hilanglah tawakal. Dan saya takutkan jamaah sekalian, inilah yang dimaksud oleh Nabi pada hadis 70.000 orang yang masuk ke dalam surga tanpa azab dan tanpa hisab. Di antaranya adalah orang yang tidak meminta diruqyah. Kalau dia ketergantungan, saya takutkan dia masuk ke dalam orang yang seperti ini. Ya, yang sampai dia masuk ke dalam surga harus melalui azab dan hisab. Ya. Baik jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita cukupkan sampai di sini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semuanya dan kita bisa mengenali mana tauhid, mana syirik, mana sunnah, mana bid'ah, dan ini adalah nikmat yang besar jamaah sekalian. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.